Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah waktu-waktu yang dilarang untuk tidur menurut Rasulullah SAW. Tidur adalah cara beristirahat yang terbaik setelah manusia seharian beraktivitas. Tidur merupakan aktivitas pasif yang sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Dengan porsi tidur yang cukup, seseorang yang dapat memulihkan kembali stamina dan siap menjalankan aktivitas kembali di esok hari. Sebaliknya, bila kurang tidur, seseorang mengalami penurunan mood, badan kurang segar dan kepala pusing. Karena itu kita dianjurkan untuk tidur cukup antara waktu 6 hingga 8 jam sehari, dengan menyempatkan tidur qailullah, tidur sebentar di siang hari. Dalam Al-Quran dijelaskan, artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Meski demikian, ada waktu-waktu tertentu yang tidak dianjurkan bagi seseorang untuk tidur. Pertama, tidur setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Tidur di waktu ini dipandang akan menjadikan orang yang melakukannya terhalangi mendapatkan berkahnya rezeki dan umur. Sebab waktu-waktu tersebut merupakan waktu diturunkannya keberkahan rezeki pada seseorang. Hal ini seperti dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith. Artinya, tidur setelah subuh menghilangkan berkah rezeki dan berkah umur. Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yakni waktu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Habib Zain bin Smith, Fawaid Al-Muhtaroh, halaman 590. Kedua, tidur setelah masuk waktu asar. Tidur pada waktu ini beresiko mengurangi daya aktif akal pelakunya. Dalam salah satu hadis dijelaskan, artinya, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dalami. Meski para ulama menghukumi hadis tadi sebagai hadis dhaif, namun hadis di atas masih relevan dalam konteks fadlail al-a'mal atau perbuatan keutamaan. Pernah ada seseorang yang menyaksikan penjelasan salah satu pendakwah tentang resiko tidur setelah asar. Akhirnya ia pun mencoba untuk tidur setelah asar untuk membuktikan apakah benar tidur di waktu asar tersebut akan beresiko menjadi pelakunya sebagai orang yang gila. Ia pun mencoba tidur setelah melaksanakan sholat asar. Tidurnya tampak terlelap, hingga ia baru terbangun saat waktu sudah menginjak separuh malam atau dini hari. Setelah terbangun, ia langsung bergegas pada pendakwah tadi untuk komplain. Engkau pernah berkata kalau tidur setelah asar mengakibatkan gila atau hilangnya akal. Lihat aku tidur setelah asar dan aku sama sekali tidak merasa gila, ungkap orang tersebut. Pendakwah tersebut menjawab dengan senyum dan penuh ketenangan. Apakah ada perilaku orang gila yang melebihi hal ini? Engkau datang menuju rumah seseorang pada saat dini hari, sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur. Orang yang komplain tersebut diam seketika. Ia membenarkan ucapan pendakwah tersebut dengan penuh rasa malu. Habib Zain bin Smith, Fawaid Al-Muhtaroh, halaman 591. Ketiga, tidur sebelum melaksanakan sholat Isya. Dalam salah satu hadis sahih dijelaskan, artinya, sesungguhnya Rasulullah tidak sedang tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelah sholat Isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab dimakruhkannya tidur sebelum melaksanakan sholat Isya adalah karena dikhawatirkan akan habisnya waktu Isya karena tidur terlalu lelap. Seperti halnya kebiasaan kebanyakan orang yang tidur di malam hari namun belum melaksanakan sholat Isya. Alasan demikian seperti yang dijelaskan dalam kitab Umdah Al-Qari Syarah Sahih Al-Bukhari. Artinya, adapun sebab makruhnya tidur sebelum Isya karena akan berpotensi hilangnya waktu Isya dengan menghabiskan waktu untuk tidur, dan juga supaya orang-orang tidak menganggap enteng hal demikian hingga mereka tidur dan meninggalkan sholat Isya secara berjamaah. Adapun makruhnya berbincang-bincang setelah Isya karena akan mendorong untuk begadang dan dikhawatirkan akan tertidur hingga meninggalkan qiyamul lail, berzikir saat malam, dan meninggalkan sholat subuh. Badruddin Al-Aini, Umdah Al-Qari Syarah Sahih Al-Bukhari, juz 5, halaman 66. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan oleh Syarah adalah tidur qailullah. Dalam hadis dijelaskan, artinya, tidurlah qailullah siang hari kalian. Sesungguhnya syaitan tidak tidur di waktu qailullah. Hadis riwayat At-Tabrani. Waktu qailullah ini ada yang menafsirkan tidur sebelum waktu duhur atau tergelincirnya matahari. Adapun yang menafsirkan setelah masuk waktu zuhur.
Yang pasti, fungsi utama tidur qailula ini adalah sebagai persiapan agar dapat melaksanakan qiyamul lail dengan sholat dan berzikir di malam hari. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, artinya, tidur qailula adalah sunnah yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail. Seperti halnya sahur hukumnya sunnah yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Al-Ghazali, Ihya Ulum Ad-Din, Juz 1, halaman 338. Selain itu, Syarab menganjurkan agar seseorang menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk tidur dan istirahat, sedangkan waktu siang untuk bekerja dan beraktivitas, sebab pola demikian yang dipandang ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini seperti ditegaskan dalam Al-Quran, artinya, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian waktu tidur dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 10 dan 11. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa waktu tidur yang tidak dianjurkan ada pada 3 waktu, yakni tidur setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, tidur setelah masuknya waktu asar, dan tidur sebelum melakukan salat isya. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan adalah tidur di waktu qailula dan menjadikan malam hari sebagai waktu untuk istirahat panjang. Sedangkan siang hari dijadikan waktu untuk beraktivitas dengan bekerja. Ketentuan demikian merupakan tuntunan yang diajarkan oleh Syarab bagi orang yang memungkinkan untuk melaksanakannya. Berbeda halnya bagi orang yang memiliki tuntutan pekerjaan atau profesi yang beraktivitas semalam suntuk, maka dalam kondisi demikian waktu siang dapat ia gunakan sebagai waktu istirahat panjang dengan tetap berupaya untuk tidak tidur di waktu-waktu yang dimakruhkan. Ada kalanya kita mengalami kondisi susah tidur, pikiran melayang kemana-mana tanpa kita sadari, dan terus berlangsung hingga larut malam bahkan dini hari. Bila terus berlanjut, kondisi kurang tidur ini dapat mengganggu kesehatan. Kita perlu berikhtiar dengan membaca doa saat susah tidur. Seperti yang dilansir dari doa saat susah tidur, dikisahkan Zaid bin Sabit suatu malam mengadu kepada Rasulullah. Menurutnya dirinya semalaman tidak bisa tidur. Bujang Rasulullah SAW itu hanya tergolek di pembaringan dalam keadaan jaga. Ia gelisah, pikiran dan batinnya mengembara kian kemari. Rasulullah SAW kemudian mengajarinya doa yang dapat mengatasi kesulitan tidur karena gelisah. Inilah doanya. Allahumma gharatin nujum wa hadaatil uyun wa anta hayyun qayyumun la ta'khuzuhu sinatun wala naun. Ya hayyu ya qayyum ahdi laili wa anim aini. Artinya, Tuhanku, bintang-bintang telah tenggelam dan banyak bola mata menjadi tenang sementara Kau adalah Zat Maha Hidup dan Zat Maha Tegak. Kantuk dan tidur tidak mempengaruhimu. Wahai Zat Maha Hidup dan Zat Maha Tegak, tenangkan malam hamba dan istirahatkan sepasang bola mata hamba. Zaid pun mengikuti anjuran Rasulullah. Alhamdulillah, Allah hilangkan kegelisahan yang kuhadapi jelang istirahat di tempat tidur, kata Zaid. Doa tersebut dicantumkan Imam An-Nawawi dalam karyanya Al-Azkar. Semoga doa tersebut dapat membantu siapa saja yang sedang mengalami susah tidur. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.